AB itu akan sama dengan BA. Ya, bukan sama dengan, maksudnya AB itu berbeda dengan BA, gitu ya. Terus apa lagi? AC, CA. Terus apa lagi? ADDA. Oke, AD, DA. Lalu apa lagi? BC, BCDB. CB. Ya kan? BD, DB. Lalu yang terakhir CD, DC. Jadi totalnya ada berapa? 12. Oke, ada 12 kinan. Nah, jadi kalau dilihat dalam soal yang sama, ternyata kombinasi itu adalah 2 kali lipatnya dari permutasi. Nah, masih ingat nggak rumus permutasi? NPR, masih ingat nggak? N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Gitu ya. Nah, N faktorial dibagi N dikurang R faktorial itu kan nilainya 12. Nah, jadi 12-nya ini kita tulis di sini. Gitu ya. Nah, sekarang kan tadi Bapak bilang kombinasi yang hasilnya 6 itu berapa kali lipat tadi? 2 kali lipat. Gitu ya. Nah, jadi kalau dituliskan rumusnya, ya kalau dituliskan rumusnya berarti N faktorial gitu ya dibagi N dikurang R faktorial. Sorry. Nah, ini kan 12 ya. Ini kan hasilnya 12 ya tadi ya. Nah, biar jadi 6 kan kita bagi 2, dibagi 2, ya kan? Nah, kalau ini kita tukar, kalau kita balik, maka jadinya N faktorial per 2 dikali N min R faktorial. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bapak, kalau misalkan di rumus yang link kemarin itu N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial itu sama aja, Pak? Nah, itu nanti. Ini setelah ini. Jadi Bapak menanamkan konsepnya dulu. Dapat dari mana rumus itu? Oh, Gitu ya. iya. Nah, dapatnya dari situ ya. Dapatnya dari kasus ini maksudnya. Gitu ya. Jadi kalau kalau ini kebetulan 6 dengan 12 berarti kombinasi itu 2 kali lipatnya dari permutasi. Ya, jadi nanti tergantung 2 kali lipatnya, 3 kali lipat, 6 kali lipat, tergantung gitu ya. Nah, kalau dilihat dari rumus ini, maka kita bisa simpulkan bahwa rumus dari kombinasi, nah ini baru yang tadi yang dibilang oleh Iim ya. Nah, dibilang oleh Iim, ini rumus kombinasi. Nah, kalau kemarin rumus permutasi ini, Bapak tuliskan di sampingnya. Jadi, perbedaannya di mana perbedaannya? Perbedaannya hanya ada di penyebut, ya gitu ya. Kalau di permutasi, pembilang hanya dibagi sekali oleh penyebut. Pembaginya cuma satu. Tapi kalau kombinasi, itu pembaginya ada dua. Yaitu yang ini N min R dan yang satu lagi yang R faktorial. Gitu ya. Makanya nanti hasil hitungannya akan lebih kecil daripada hasil hitungan permutasi. Sebab apa? Yang tadi jumlah pembaginya lebih banyak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Iim? Belum, Pak. Belum ya? Oke, kalau gitu Bapak lanjutkan. Langsung ke contoh. Nah ini dia. Dalam suatu ujian, setiap siswa diharuskan menjawab 4 soal dari 7 soal. Jika seorang siswa memilih secara acak soal yang akan dikerjakan, berapa banyak cara
untuk mengerjakan soal ujian tersebut. Nah, di sini kenapa soal ini tipe dari kombinasi? Kenapa? Karena 4 soal yang diminta yang harus dijawab itu tidak ada syarat atau tidak ada urutan. Misalkan harus berurut 1, 2, 3, 4. Nah, tidak ada ya. Atau misalkan harus yang ganjil 1, 3, 5, 7. Misalkan begitu. Ya, tidak harus gitu ya. Maka dari itu, karena tidak ada urutan, tidak ada keharusan atau tidak ada syarat yang menempel dalam soal ini, maka bebas memilih dari 4 soal ini mau soal nomor berapa saja, gitu ya. Maka kalau kita tuliskan rumus kombinasi NCR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Maka nilai N-nya berapa dalam contoh yang ini? 7. Oke, 7. Yang lain mana suaranya? Masa Bapak belajar sama IIM doang ya? N-nya 7, Pak. 7. Ya. R-nya berapa? 4. R-nya 4. Oke, masukin ke soal. Berarti 7C4 adalah 7 faktorial per 4 faktorial dikali 7 dikurang 4. Berarti 3 faktorial. Nah, 7 faktorial kita jabarkan 7 dikali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kita berhenti di angka yang paling besar dari penyebut. Jadi di sini 4 faktorial dikali 3 faktorial itu 3 dikali 2. Coret. Ya, 3 kali 2 coret jadi 6. Ya, 3 kali 2 6 berarti 6 dengan 6 coret. Maka sisanya tinggal 7 dikali 5, maka 35 cara untuk mengerjakan soal ujian tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Oke, sekarang yang kedua. Baca soalnya, Fajriah Juni. Fajriah, baca. Ya, Pak. Sebuah kontingen Olimpiade Matematika yang terdiri atas 5 siswa akan dipilih dari 6 siswa putra dan 4 siswa putri. Tentukan banyak cara kontingen ini dapat dibentuk jika A. Tidak ada pembatasan atau tidak dibedakan antara putra dan putri. B. Kontingen memiliki tepat 2 siswa putra. C. Kontingen memiliki paling sedikit 1 siswa putri. Oke. Kita jawab yang A dulu. Tidak ada pembatasan, maksudnya tidak dibeda-bedakan. Artinya nilai N-nya ada berapa? Halo, N-nya ada berapa ini? Cahya? 10. 10. Dari mana? 6 ditambah 4. 6 6 siswa putra, Oke. 4 4 dan putri. 4 siswa 6 putri. putra ditambah 4 putri, berarti 10. R-nya berapa? 5. 5. Oke. Nah, untuk soal yang A ini tinggal masukkan ke dalam rumus. Berarti 10C5. Maka 10 faktorial dibagi 10 dikurang 5 berarti 5 faktorial dikali R-nya 5. 5 faktorial. Oke, 10 faktorial dijabarkan 10, 9, 8, 7, 6, 5 faktorial per 5 faktorial dikali 5 faktorial itu kita jabarkan 5, 4,
3, 2, 1. 5 faktorial dicoret. Terus 5 kali 2, 10 dicoret. 4 dengan 8 dicoret. 3 dengan 6 dicoret. Maka sisanya tinggal 9 dikali 2 dikali 7 dikali 2. Jadi jawabannya berapa? 252 ya, Pak. Ayo berapa? Yang lain. Bener nggak? 252. Iya, Pak. Oke, berarti 2 cara. Gitu ya. Oke, yang pertama ini paham ya? Yang pertama itu yang A tidak ada tidak dibedakan antara putra dan putri, artinya bebas. Ya, dari memilih 5 siswa itu bebas. Ya. Mau berapa putranya, mau berapa putrinya, berarti dimasukkan R-nya 5 semuanya. Nah, sekarang yang kedua, yang B. Yang B ini ada yang diminta 2 putra. Nah, 2 putra. Nah, karena yang dipilih 5 orang, tetapi sudah dipilih, maksudnya sudah ada 2 putra, maka sisanya untuk putri. Putrinya ada berapa yang dipilih? Kalau 2 3. sudah. Oke, berarti komposisinya untuk yang B ini 2 putra dan 3 putri. Nah, 2 putra dipilih dari berapa putra? Tadi 6. di soal awal 6, berarti 6 yang tersedia ada 6 putra yang dipilih 2, berarti 6C2. Karena menggunakan kata hubung dan, kalau dan kemarin diapakan? Dikali atau dijumlah? Dikali. Oke, dikali. Good. Putrinya ada berapa? 4. 4. Yang dipilih 3, berarti 4C3. C3. Oke, berarti 6C2 adalah 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 dikurang 2, 4 faktorial. Dikali 4C3, berarti 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 dikurang 3, berarti 1 faktorial. Ya. Nah, kemudian ini boleh dicoret nih. 4 faktorial, ini 4 faktorial, coret langsung. Boleh ya, karena dia dikali. Tapi kalau penjumlahan tidak boleh. Lanjut. Nah, 6 faktorial kita jabarkan jadi 6, 5, 4, 3 faktorial. Per 2 kali 1, 3 faktorial kita tuliskan. Lalu 3 faktorial kita coret karena dibagi. Maka 4 kita coret dengan 2. Maka sisanya tinggal 6 kali 5 kali 2. Berapa? 60. 60 cara. Oke, ini kalau dia susunannya 2 putra dan 3 putri. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak ada. Catat atau di SS? Sudah di SS belum? Sudah, Pak. Sampai mana? Yang terbaru. Iya, Pak. Oh, Kiara lemes banget. Pasti lagi tiduran ya. Enggak, Pak. Siapa yang lagi tiduran sambil belajar? Terbalik, belajar sambil tiduran. Fakih, Assalamualaikum Fakih. Wah, Fakih langsung hadir namanya tapi nggak tahu orangnya kemana. Dipanggil nggak nyaut. Oke, sekarang yang ketiga, yang C. Pak, saya mau nanya sebentar. Siapa?
Saya Siapa namanya? Bapak kan nggak. Fajriah. Oh, Fajria. Ya, Kan silakan Fajria. kan yang 4 sama 4 itu bisa dicoret. Kalau yang 6 sama 3 itu nggak bisa dicoret. Kenapa, Pak? Yang 6 sama 3 bisa nggak Ah, Pak dicoret? sebelum dicoret-coret, misalkan begini ya, 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, kan ini boleh ya jawabannya langsung 4. Gitu ya. Nah, ini yang jawaban benar 4. Tapi kalau 2 faktorial, kalau dikali dengan 2 faktorial, kamu tulis jadi 4 faktorial, ini jelas salah. Ya, ini kalau perkalian. Nah, sama halnya dengan misalkan 3 faktorial dikali 6 faktorial. Itu tidak bisa langsung jadi 18 faktorial. Ini salah. Maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa jika 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Tadi gitu ya, Fajri ya? Iya, Pak. Nah, Fajri ya, kalau begini jawabannya apa tadi? 2 faktorial gitu ya? Iya, Pak. Nah, ini nggak boleh gitu. Ini beda Oh, hasilnya, gitu ya. Nah, iya, yang Pak. boleh dicoret, nah, yang boleh dicoret itu yang sama, yang sudah jelas sama. Ini 4 faktorial, ini 4 faktorial, dah jelas sama. Biar amannya begitu, ya, agar Iya, tidak Pak. salah hitung. Oke, Makasih, Pak. kalau sudah di SS, sekarang soal yang C. Bentar ya. Nah, soal yang C apa soalnya? Katanya dalam soal C. Kontingen memiliki paling sedikit satu siswa putri. Kalau paling sedikit bahasanya itu berarti minimal ya, minimal 1. Gitu. Nah, sekarang dari pernyataan paling sedikit 1 putri berarti ada beberapa kemungkinan yang bisa kita susun. Ya, berarti kemungkinan yang pertama adalah kalau paling sedikit 1 putri berarti 1 putri dan sisanya berapa putra? Dan 4 4. putra. Ini kemungkinan yang pertama. Yang kedua berarti berapa putri? Berarti naik kan paling sedikit 1. Berarti kalau 2 putri boleh 2 putri. Sisanya berapa putra? 3. 3. Oke. Lanjut. Berarti 3 putri. Sisanya 2 2 putra. putra. Lanjut. 4 putri dan 1 putra. Nah, karena putrinya di soal ya banyaknya putri hanya 4, maka stop sampai 4 putri. Ya, kamu jangan 5 putri, 5 dari mana satunya kan gitu ya. Nah, nggak mungkin satunya goib gitu ya. Oke, sekarang nah ini kemungkinan jawabannya nih. Ya, oke. Tinggal kita susun 4 putra yang dipilih dari 6 putra, berarti 6C4. 6C4. Dan ada kata hubung dan berarti dikali 1 putri dari 4 putri berarti 4C1. Lanjut ya. Yang kedua berapa nih jadinya? 6C3 6C3
6C3 dikali 4C2. 4C2. Lanjut. Yang ketiga. 6C3 6C2 6C2 Dikali. 4C3. 4C3. Albert ngikutin aja nih. Saya tahu, Pak. Oh, nggak tahu. 6C1. Oke, 6C1 dikali 4C4. 4C4 Oh, Albert langsung hilang. Oke, ini susunannya ya, rumusnya ada 6C4 dikali 4C1. Sebelum kita berhitung, Bapak mau tanya, sama nggak nilai dari C2? Sama nggak? Halo, sama nggak? Ayo, sama nggak? Sama. Siapa yang jawab sama? Apisah, katanya kata Apisah sama. Albert, sama nggak? Nggak tahu, Pak. Nanti dikira ikut-ikutan, Pak. Ngambek. Jangan ngambek lah. Ayo Albert, ditanya, jawab. Sama atau enggak? Ini, Pak, biar beda jawabannya. Enggak, Pak. Nanti biar nggak Enggak. sama. Iya, siap. Iim, sama enggak? Sama, Pak. Sama. Oke, sama ya. Jawaban yang benar sama. Gitu ya. Oke, kenapa sama? Ya, kita coba buktikan saja. Dijabarkan. 6C4 itu berarti 6 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 6 dikurang 4, 2 faktorial. Coba 6C2 kita cari ya. Berarti 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 dikurang 2 berarti 4 faktorial. Nah, kalau dilihat bentuknya ini sama. Ya, artinya apa? Artinya 6C4 kalau kita sudah hitung maka 6C2 tidak lagi kita hitung nih. Karena hasilnya sama dengan 6C4, maksudnya tidak perlu dihitung kembali. Lalu kalau begitu 4C1 sama enggak dengan 4C3? Sama enggak? Iim, Fajriah, Sama, Pak. Anissa, Sania, Andrea Yasmin, Safa, Mugit, Haidar. Ayo, sama enggak? Sama, Pak. Oke, sama ya. Oke, penjelasannya juga sama dengan yang tadi 6C4. Ini nilainya sama. Artinya apa? Artinya 4C1 itu kita hitung, lalu 4C3 itu tidak perlu karena hasilnya sama dengan 4C1. Tinggal di copy paste aja nanti hitungan ininya. Oke, sekarang kita coba hitung. Ya, coba hitung. Yang pertama adalah 6C4. 6C4. Bentar ya. Oke, sekarang coba kita hitung 6C4. Berarti kalau 6C4 adalah 6 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 6 kurang 4. Berarti 2 faktorial. Dikali 4C1. Berarti 4 faktorial dibagi 1 faktorial dikali. Gitu ya. Nah, kemudian ini bisa dicoret nih 4 faktorial, 4 faktorial. Coret. Lalu, nah tinggal sisanya adalah 6 faktorial, berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial.
per 2 faktorial 2 kali 1 dikali 3 faktorial. Dicoret 3 faktorialnya. Maka sisanya tinggal 6 kali 5 kali 4 dibagi 2. Berapa? 60. 60. Oke, 60 jawabannya. Ini yang pertama. Sudah di SS belum? Sudah, Pak. Oke. Sekarang yang kedua. Yang kedua, coba dicoret-coret oleh kalian. Yang kedua berapa hasilnya? Silakan. Nanti Bapak. Hasilnya nih. 120, Pak. Oke, 120. Terima kasih, Apisa. Betul ya? Jawabannya 120. Dari mana? Ya, hitung sendiri ya. Oke, tadi kan sudah diberi waktu. Lalu yang ketiga. Nah, karena yang ketiga 6C4 dengan 6C2 sama nilainya, lalu 4C1 dengan 4C3 sama, maka bisa ditarik kesimpulan ya. Hasil nomor 3 ini sama dengan hasil nomor 1, yaitu 60. Jadi nggak usah dicari lagi. Oke, sekarang yang keempat, terakhir 6C1 dikali 4C4. Silakan. Berapa? Tadi Apisa sudah jawab, berarti Apisa jangan dulu jawab yang lain. Biar kita samakan jawabannya. Berapa? Wah, lama juga. Apisa berapa Apisa? 6 bukan, Pak? Oke, jawabannya 6. Ada yang bingung ya? Coba ya, 6C1 berarti 6 faktorial per 1 faktorial dikali 6 kurang 1 berarti 5 faktorial. Dikali 4C4. Nah, perhatikan di sini. Kalau 4C4 dengan angka sama, 4C4, 2C2, 3C3 itu nilainya 1. Langsung aja cepat ya. 4C4 berarti nilainya 1. Gitu aja ya. Nah, berarti di sini 6 faktorial kita jabarkan 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 1. Ini coret nih. Berarti 6 dikali 1 jawabannya 6. Sama. Jadi kita jumlahkan semuanya. Maka jawabannya kita jumlahkan yaitu 60 ditambah yang kedua tadi 120 ditambah yang ketiga tadi 60 juga, yang keempat tadi 6. Maka totalnya berapa? 246. Oke, 246. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nomor 2 ini yang bagian cara cepat alternatif yang lain gitu ya. Kan yang diminta yang nomor 3 ini, yang C itu kan minimal atau paling sedikit. Paling sedikit 1 putri. Nah, alternatif jawaban yang lain yaitu dengan cara 10C5
10C5 ini yang tadi, yang total seluruhnya yang dipilih 5 orang, ya, dikurang dengan 6C5. 6C5 ini maksudnya ini seluruhnya 5 orang ini adalah putra. Jadi rumus 10C5 itu total dari semuanya, yaitu yang tidak dibedakan tadi, ya. Nih 252 gitu kan, yang 10C5. Ya, kemudian dikurang dengan 5 orang yang dipilih semuanya putra, gitu ya. Ini alternatif lainnya. Berarti 10C5 tadi kan 252 dikurang 6C5. Coba kita hitung 6C5. 6 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, sama nggak dengan ini? Sama nggak hasilnya? Bentuknya sama ya? Nah, hasilnya tadi berapa? 6 ya? 6. Nah, berarti kesimpulannya 252 dikurang 6. Jawabannya 246. Gitu ya. Ini cara alternatif yang lain. Tapi bagaimana muncul rumus ini? Berarti pakai cara apa namanya? Komplement. Namanya ya, komplement gitu ya. Ada yang hujan, ada yang tidak hujan. Sama dengan ini berarti kan 10C5 itu bisa diperoleh dari 6C5 ditambah 4C bukan C5 ya. Kalau 4C5 kan R-nya lebih besar daripada N. Intinya ini yang bagian putra ditambah yang ini bagian putri. Nah, ini sama dengan total seluruhnya. Nah, diilustrasikan begini untuk alternatif jawaban yang tadi. Nah, seperti ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sudah di SS? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan PTMT. Pertemuan tatap muka terbatas. Kalau IPA 5, Bapak belum lihat jadwalnya di hari apa. Gitu ya. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas-bahas soal mengenai permutasi, kombinasi, dan kaidah pencacahan yang lain. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iim, Bapak tunggu ya Iim.